Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ilham Naisri, NIM 34201075 dari Akuntansi Syariah C semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Baiklah, saya bersama rekan saya yaitu Husnul Fatmawati dengan NIM 342068 dari kelompok 13 mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi Islam akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ayat tentang Kemitraan dan Perseroan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam ayat kita, yaitu tentang kemitraan, perseroan, serta ayat tentang kemitraan dan perseroan. Saya akan mempresentasikan materi pertama dan kedua, yaitu kemitraan dan perseroan. Materi yang pertama yaitu kemitraan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kemitraan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kemitraan. Kemitraan secara etimologis diadaptasi dari kata partnership dan berasal dari akar kata partner. Dapat diterjemahkan dengan kata pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanye. Makna partnership yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Sedangkan dalam Islam, secara bahasa kemitraan berasal dari kata syirkah, yang berarti ikhtilats, yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan ada 3, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan atau equity, yaitu individu, organisasi, atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keterbukaan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara golongan mitra. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip asas manfaat bersama atau mutual benefit, yaitu individu, organisasi, atau institusi yang telah menjalin kemitraan diharapkan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan yang diharapkan akan menjadi efisien dan efektif karena dilakukan secara bersama. Selanjutnya yaitu jenis kemitraan. Ada 4 jenis kemitraan, yaitu yang pertama, potential partnership. Pada jenis kemitraan ini, pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain, tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat. Jenis kemitraan yang kedua yaitu nascent partnership. Pada jenis kemitraan ini, pelaku kemitraan adalah partner, tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal. Yang ketiga yaitu complementary partnership. Pada kemitraan ini, partner atau mitra mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization. Adapun jenis kemitraan yang terakhir yaitu synergistic partnership. Kemitraan jenis ini memberikan keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian. Selanjutnya yaitu unsur kemitraan. Apa saja sih unsur kemitraan? Unsur kemitraan ada 4. Yang pertama yaitu adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, adanya keterbukaan atau kepercayaan relationship antara pihak-pihak tersebut. Yang keempat, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun tujuan kemitraan ada 8, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan.
Yang kedua, untuk kesinambungan usaha. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas produksi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas kelompok mitra. Yang kelima, untuk meningkatkan kemitraan. Yang keenam, untuk meningkatkan kualitas sumber daya mitra. Yang ketujuh, untuk meningkatkan skala usaha. Dan yang kedelapan, untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari kelebihan dan kekurangan atau kelemahan kemitraan tersebut. Kelebihan kemitraan yaitu yang pertama, mempercepat sistem operasi. Yang kedua yaitu risiko akan ditanggung secara bersama. Yang ketiga yaitu memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi yang baru. Yang keempat, memudahkan penyesuaian terhadap perubahan teknologi baru karena adanya akses dalam marketing yang semakin luas. Adapun kelemahan atau kesulitan kemitraan yaitu apabila perusahaan tidak memiliki perjanjian yang tegas dalam kerjasama yang dilakukan, maka plasma akan mempergunakan apa yang dimiliki oleh perusahaan inti dengan seenaknya. Materi selanjutnya yaitu materi perseroan. Perseroan terbatas adalah badan hukum, dan sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum, dan sebagai subjek hukum, perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu unsur perseroan. Ada 4 unsur perseroan, yaitu yang pertama, organisasi yang teratur. Yang kedua, mempunyai kekayaan sendiri. Yang ketiga, melakukan hubungan hukum sendiri. Dan yang keempat, mempunyai tujuan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sifat, ciri khas, atau keistimewaan perseroan terbatas. Yaitu yang pertama, perseroan terbatas merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum. Yang kedua, perseroan terbatas merupakan kumpulan modal atau saham. Yang ketiga, perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseroannya. Yang keempat, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. Yang kelima, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi. Yang keenam, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. Dan yang terakhir, kekuasaan tertinggi berada pada RUPS. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Husnu Fatmawati dengan NIM 34200068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Fatmawati, NIM 34200068. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nifsu ma tarakan aswajukum illam yakul lahunna walad. Fa'in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Wa in kana lakum waladun lahusna samunu mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yasu kalatan wa awimra atu walahu akum au uktum falikulli wahidin min humassahu sudus. Wa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusabiha audaini ghaira mudar. Wasiyatan minallaha walahu amilun halim. Artinya, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu.
Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun. Pada Quran An-Nisa ayat 12 berkaitan tentang pembagian harta warisan, yaitu yang pertama, bagian waris setengah. Suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Bagian waris 1/4, istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya. Bagi istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika tidak mempunyai anak. Selanjutnya, bagian waris 1/8. Jika mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar utang-utangmu. Bagian waris 1/6. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Bagian waris 1/3. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh ayahnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Selanjutnya, Quran ayat surah Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu anaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'in iffatum minal lazina ma'ak wallahu yukaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum wa'ra'u ma tasayyara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribun fil ardi taguna min fadlillah wa akharuna yaqatiluna fisabilillah wa'ra'u ma tayassara minhu wa aqimu sholata wa atuz zakata wa akhridullaha fardo hasanah wa ma taqadimul infusikum min khairin tajiduhu indallahi wal khairu wa a'zama ajra wastaghfirullahu innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 1/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran, dan
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kandungan ayat ini yaitu Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sesekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wa abtagu min fadlillahi wa azkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kandungannya ayat ini menjelaskan tentang perintah mencari rezeki setelah selesai menunaikan ibadah salat Jumat. Dalil ini selalu mengingat Allah pada ini menjelaskan orang selalu mengingatkan Allah akan mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahu an tabtagu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatim wazkurullaha indal masyaril harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dalin. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Ayat ini menjelaskan bahwa dihalalkan mencari rezeki dari hasil perniagaan pada musim haji dan mengingatkan kita agar selalu beribadah dengan selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.